Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, bersama saya Abdul Aziz Al-Ghifari. Yakin gak mau nyantri dan mondokin anak di pesantren? Ini ditujukan bagi yang belum mengenal dunia pesantren, serta untuk menguatkan tekad orang tua yang ragu untuk memondokkan putra-putrinya di pesantren. Santri itu adalah manusia pilihan. Sering saya sampaikan kepada teman-teman santri bahwa mereka adalah orang yang beruntung dan istimewa. Kok bisa? Ya, sebab tidak semua orang bisa merasakan indahnya menuntut ilmu di pesantren. Pesantren bukan cuma tempat yang aman dan nyaman untuk menuntut ilmu. Di pesantren juga, santri mendapatkan pengalaman yang lebih dibandingkan dengan anak-anak yang tidak tinggal di pesantren. Para santri itu adalah manusia-manusia pilihan. Mereka berani mengorbankan masa mudanya untuk ilmu agama. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, di mana arus informasi dan teknologi yang berkemajuan sudah tidak bisa dibendung. Tontonan dan sajian di berbagai platform sudah tidak bisa dibatasi usia. Siapapun bisa mengakses dan bisa melihat tayangan apapun. Anak-anak generasi 90-an pasti mengalami masa di mana tontonan mereka hanya sebatas film-film kartun, Tom and Jerry dan sejenisnya. Itu pun ditonton di TV, yang tentunya masih bisa dikontrol oleh orang tua. Coba kita lihat sekarang, anak-anak usia sekolah dasar sudah diberikan fasilitas HP oleh orang tuanya. Adakah jaminan bahwa apa yang ditonton dan diakses oleh anak kita itu berdampak positif? Atau malah apa yang ditonton anak kita justru hal-hal negatif yang berpotensi merusak akal dan moral si anak? Itukah yang diinginkan oleh orang-orang yang mengajak untuk tidak memondokkan anak pesantren dengan alasan pesantren tidak aman untuk anak? Di rumah atau di mana saja, anak-anak Anda dapat berpotensi menjadi manusia yang rusak. Tuh, lihat, jebolan pesantren juga banyak yang rusak. Lah, yang Anda lihat cuma yang rusak doang. Coba dilihat jebolan pesantren yang sukses, yang punya peran di tengah masyarakat. Kalau di pesantren saja tidak menjamin anak Anda menjadi baik, apalagi kalau si anak tidak di pesantren. Apa jaminannya? Santri itu didik menjadi manusia yang beradab. Kalau Anda merasa bisa mendidik anak Anda menjadi lebih baik, bisa mengajarkan anak Anda ilmu agama yang di dalamnya terdapat cabang-cabang ilmu, di antaranya ilmu tajwid, ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, nahwu, sorob, balagoh, mantik, falak, tafsir, dan masih banyak ilmu yang lain, ya silahkan Anda didik sendiri, tanpa harus memondokkan anak di pesantren. Yang jelas, anak-anak Anda akan mendapatkan ilmu yang saya sebutkan tadi ketika belajar di pesantren. Tak hanya ilmu agama yang akan didapatkan si anak, anak-anak juga akan diajarkan bagaimana menjadi manusia yang beradab dan berbudi pekerti yang luhur. Ya, menurut saya, lembaga pendidikan di Indonesia yang terbukti membentuk karakter manusia berbudi pekerti luhur hanya di pesantren. Kalau ada yang lain, silahkan ditulis komentar. Lingkungan pesantren mengajarkan dan membentuk santri menjadi pribadi yang tawadu, menghormati yang tua, taat pada aturan, taat pada guru dan kiai. Tentu juga mengajarkan untuk berbakti kepada orang tua. Tidak hanya diajarkan, tapi juga dipraktekkan. Anda bisa bayangkan, santri lewat depan rumah kiai aja harus berjalan menunduk dan penuh ketawaduan. Itu baru lewat depan rumah kiai. Belum lagi kalau lewat depan kiai. Bisa pasang mode bungkuk, bahkan kadang harus berjalan menggunakan lutut demi menghormati atau takzim kepada kiai. Di luar sana, banyak anak-anak pintar dan berprestasi, tapi malah berani melawan orang tuanya. Banyak yang berprestasi, tapi saat orang tuanya sudah tidak berdaya, malah dititipkan di panti jompo. Tentunya, Anda sebagai orang tua tidak ingin bernasib sama kan? Setiap orang tua ingin punya anak yang soleh, berprestasi, dan membanggakan kedua orang tuanya. Punya anak di sekolah tinggi-tinggi, tapi malah kurang ajar. Tidak memiliki adab dan akhlak, jadi sampah masyarakat, malu-maluin orang tua, sering bikin jengkel orang tua. Bayangkan, Anda punya anak yang tidak menghargai dan menghormati orang tuanya. Nauzubillah. Anak-anak di pesantren itu lebih gampang bergaul, sebab di pesantren mereka akan berteman dengan anak-anak yang berbeda karakter, berbeda daerah, berbeda suku. Hal ini menjadi keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan murid-murid di sekolah biasa yang rata-rata diisi oleh anak-anak penduduk lokal. Dari memiliki teman-teman yang berbeda latar belakang itulah, para santri akhirnya bisa belajar memahami, memaklumi, bahkan belajar untuk tidak fanatik terhadap satu golongan dan pandangan. Di pesantren juga para santri dididik untuk tidak menjadi pribadi yang manja. Jangan harap Anda dapat melihat karakter anak rumahan yang manja, bangun tidur kesiangan, malas belajar, seharian di depan layar handphone dengan game kesukaannya itu. Ada di pesantren, mustahil. Di pesantren tidak ada waktu bagi anak Anda untuk melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat. Seluruh jadwal selama 24 jam sudah tertulis dan harus diikuti.
Kalau melanggar, siap-siap ditakjir atau dihukum. Secara tidak langsung, itu juga akan membentuk karakter santri menjadi pribadi yang disiplin. Di pesantren, para santri tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu, tapi juga rusydu atau kebijaksanaan. Kebijaksanaan inilah yang tidak diajarkan di sekolah-sekolahan lainnya. Sebab, kebijaksanaan tidak ada di kurikulumnya. Kebijaksanaan lahir bukan hanya dari kepintaran otak, tapi juga lahir dari kecerdasan hati. Kecerdasan hati inilah pakarnya ya ulama dan kiai. Tiap-tiap kiai mempunyai metode tersendiri untuk menjadikan santrinya berilmu dan berusydu. Para kiai itu dekat dengan Allah. Mereka mendoakan santrinya agar diberikan kepahaman ilmu, agar ilmunya bermanfaat, agar santrinya bisa menjadi penerus ulama di masa depan. Bahkan tidak hanya berdoa, para kiai akan menirakati santrinya dalam bentuk puasa dan dalam bentuk riyadhah lainnya. Inilah nilai plus ketika nyantri di pesantren. Tidak hanya mendapatkan ilmu agama, tapi juga mendapatkan keberkahan dari doa-doa ustadz dan kiai. Hal di atas juga yang membedakan santri belajar ilmu agama di pesantren dengan orang-orang yang belajar ilmu agama secara instan, juga lewat ustadz instan. Sangat jauh berbeda. Kiai saya pernah mengatakan, santri pintar itu nomor sekian. Yang paling penting, bagaimana menjadi orang yang benar. Pintar belum tentu berbuat benar. Merubah orang benar menjadi pintar itu mudah, tapi merubah orang pintar menjadi benar itu susah. Sebab orang pintar kebanyakan teori dan alasan untuk menutupi kesalahannya dan membenarkan dirinya. Jadilah orang pintar yang benar, atau jadi orang benar yang pintar. Kepintaran saja tidak cukup menjadikan seseorang menjadi benar. Itu mengapa kita butuh sosok guru atau kiai yang bisa membantu kita menjadi pribadi yang baik dan benar. Terlebih, para kiai memiliki sanad keilmuan hingga Rasulullah SAW. Bahkan sekelas Rasulullah pun membutuhkan Jibril sebagai perantara ilmu dan wahyu. Beruntung dan banggalah Anda yang pernah nyantri. Dan berterima kasihlah kepada orang tua Anda yang sudah menitipkan Anda di pesantren. Yang tidak berkesempatan nyantri, jangan bersedih hati. Tetap ikuti jejak kiai dan belajar pada kiai. Saya doakan anak dan keturunan Anda menjadi ahli ilmu dan bisa meneruskan perjuangan para ulama dan kiai. Beruntung juga bagi Anda yang memandang anak di pesantren, sebab anak-anak itu nanti akan menjadi aset baik di dunia ataupun di akhirat. Anak Anda yang akan mengangkat derajat Anda. Doa anak-anak Anda yang soleh karena menuntut ilmu itu di pesantren menjadi penolong Anda saat sudah tidak lagi di dunia. Apapun keputusan Anda terhadap anak Anda, pesantren atau sekolah umum, yang paling terpenting adalah bagaimana Anda bisa mendidik anak Anda dengan baik dan benar, sehingga mereka menjadi baik dan benar pula. Tentunya setiap orang tua menginginkan pendidikan yang terbaik untuk putra-putrinya. Semoga ini bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya. Terima kasih, saya Abdul Aziz Al-Ghifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.